Inilah sebuah jalan mendalami agama kita dengan mengambil Islam dari para pendahulu-pendahulu di kalangan para ulama. Mengambil Islam dari generasi-generasi yang lebih dulu kami amalkan Islam itu. Ini jalan yang paling selamat dalam mempelajari agama Islam. Dengan kita merujuk kembali memahami agama ini dengan bimbingan para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Malam hari ini kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk kepada faidah fadailul jihadi wa anwa'uhu. Keutamaan jihad dan jenis-jenisnya. Kalimat al-jihad adalah kalimat yang sangat dikenal oleh umat Islam. Dan al-jihad adalah sebuah amalan yang tertinggi di agama Islam. Sampai dibahasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zarwatu sanamil Islam. Puncak tertingginya Islam. Maka di sini Imam Ibnul Qayyim ingin menyampaikan tentang jihad yang paling utama dan keutamaan dalam berjihad fi sabilillah. Begitu pula jenis-jenisnya. Karena ketahuilah para jemaah ikhwani fiddin, jihad itu bukan satu pengertian saja. Bukan satu jenis, satu macam. Orang mengira kalimat jihad itu kalimat yang mengerikan. Menggambarkan kekerasan. Hingga timbul kesan salah satu ajaran yang sangat tidak cocok di Islam ini untuk manusia, untuk kehidupan bermasyarakat adalah prinsip adanya al-jihad fi sabilillah. Ini bahaya kalau umat Islam diingatkan dengan ajaran al-jihad fi sabilillah. Identik, ada kesan kalimat ini mengarah hanya kepada bentuk kekerasan fisik. Padahal tidak demikian para jemaah rahimakumullah. Ibnul Qayyim ingin jelaskan kepada kita tentang jihad itu. Diluruskan oleh beliau pengertian jihad yang benar. Maka akan beliau sampaikan jihad dengan jenis-jenisnya. Dan ketahuilah para ikhwah rahimakumullah, ada tingkatan-tingkatan al-jihadu fi sabilillah. Bukan satu jenis, satu tingkat. Tapi bertingkat-tingkat. Untuk kita berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah di surah Al-Ankabut ayat 69 dijadikan Ibnul Qayyim sebagai dalil untuk faidah ini. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang mereka berjihad di jalan kami, kami akan beri hidayah mereka untuk mendapatkan jalan kami itu. Jahadu fina. Mereka yang berjihad di jalan kami. Nah, para jemaah yang mulia, apa makna jahadu fina? Ayat ini yang para ikhwah yang sering salah tafsirkan dengan hanya diartikan jihad dengan makna al-qital, perang. Diartikanlah
orang-orang yang berperang di jalan kami. Begitu. Nah, apakah itu maksud tafsir ayat ini? Surah Al-Ankabut ayat 69. Ketahuilah para ikhwah rahimakumullah. Kalau kita buka tafsir seperti tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Atau kita buka tafsir yang lebih ringkas. Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di dalam tafsir-tafsir mu'tabar tersebut. Tafsir-tafsir yang terkenal dan diakui dunia. Ayat surah Al-Ankabut ini. Orang-orang yang berjihad di jalan kami. Ternyata ayat ini malah turunnya sebelum perintah berjihad di jalan Allah dengan arti perang. Belum datang kewajiban jihad dalam arti perang, ayat ini sudah turun. Artinya apa ya? Pengertian ayat ini bukan jihad dengan senjata. Karena perintah jihad dalam arti perang, itu turunnya setelah turun ayat ini. Berarti kalimat jihad di ayat ini belum ada arahan kepada perang. Baru setelahnya turun ayat perintah jihad dengan makna perang. Hal itu yang disampaikan oleh para ulama-ulama tafsir terkemuka. Seperti para ikhwah yang mulia, ucapan Al-Imam Ibnu Athiyah. Qala Ibnu Athiyah, berkata Imam Ibnu Athiyah rahimahullah, fahiya qabla al-jihadil urfi, kata beliau. Ayat ini turun sebelum turun jihad dalam artian perang yang kita kenal, urf. Saat ayat ini turun, belum ada umat Islam kenal perang melawan kufar. Belum ada. Belum ada perintah itu. Nah, ini menunjukkan banyaknya orang salah mengartikan, menafsirkan perintah jihad di jalan Allah. Selalu identik dengan perang. Akhirnya Islam dituduh sebagai agama yang mengandung unsur kekerasan. Unsur menyakiti sesama. Unsur merusak keharmonisan bermasyarakat dengan antar agama. Waduh. Tercorenglah citra Islam. Ditambah muncul orang-orang yang mengatasnamakan jihad. Lantas berbuat keonaran di masyarakat. Dengan dalih berjihad di jalan Allah. Memberantas kekafiran dan orang-orangnya. Nah, inilah kaum muslimin yang mulia. Ajaran tertinggi dalam Islam, Zarwatu Sanam. Zarwatu Sanam itu asal katanya punuk unta. Punuk unta itu yang paling tinggi dari tubuhnya, paling menjulang dia. Jihad itu ibarat punuk unta itu, kata Nabi. Zarwatu Sanamil Islam. Amalan semulia ini lantas mau dijadikan alasan memburukkan Islam? Sungguh sangat jahat. Akibat tidak difahaminya makna jihad itu dengan sempurna. Ayat surat Al-Ankabut di ayat 69 ini termasuk ayat yang salah diartikan. Ada orang membawakan ayat ini untuk menyemangati kaum muslimin agar terus mengobarkan peperangan dengan kaum kufar. Dikatakanlah oleh mereka, orang yang berjihad di jalan kami, akan kami beri petunjuk jalan kami. Kalau mau petunjuk Allah, kita harus perang lawan orang kafir. Nah, apa enggak mengerikan dampaknya para jemaah yang mulia? Jadilah Islam ini terkesan seperti agama yang suka keributan. Agama yang enggak punya sifat santun, kelemah lembutan. Agama yang nggak bisa hidup akur dengan orang lain. Buruk sekali pemahaman ini. Padahal para ikhwah, kata Imam Ibnu Athiyah, ayat ini turun sebelum adanya perintah jihad
yang arti jihad itu perang. Belum ada. Belum ada perintah jihad perang. Udah turun ayat ini. Itu kata Imam Ibnu Athiyah. Begitu pula diucapkan oleh Al-Imam As-Suddi rahimahullah. Yang dinukilkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Begitu pula ucapan para ulama-ulama, para ahli tafsir yang lain. Yang membuat kita faham. Ternyata kalimat walladzina jahadu fina, orang yang berperang, berjihad di jalan kami, perang di sini bukan maknanya dengan senjata, tetapi kata Imam Ibnu Athiyah berikutnya, beliau berkata, wa innama huwa jihadu ilmin fi dinillah wa talabi mardhatih. Maksud jihad di sini yang orang sering menerjemahkannya perang, itu maksudnya jihad dengan ilmu. Berilmu tentang agama Allah, jihad mencari ridho Allah. Nah, itulah ikhwah para jemaah. Itu butuh jihad, butuh kesungguhan. Karena makna asal kata jihad itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam hal mencari ilmu. Iya, jihadu ilmin fi dinillah. Ini butuh kesungguhan. Ketika masyarakat kita lemah dalam mencari ilmu agama yang benar, yang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, lihatlah. Banyak orang-orang yang tak mengenal jalan agama yang sesungguhnya. Allah kasih syarat. Orang yang mau dapat petunjuk dari Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan kasih petunjuk mereka ke jalan kami, harusnya mereka itu berjihad dulu di jalan Allah. Jihad apa? Itulah yang dimaksud Imam Ibnu Athiyah. Jihad ilmu, itu salah satunya. Pantas kan ikhwah? Kalau sungguh-sungguh kita cari ilmu, terus Allah kasih petunjuk ke jalannya. Pantas. Coba lihat ketika umat Islam lemah cari ilmu. Cari dunia yang semangat. Apa yang terjadi? Umat Islam tak mengenal jalan agamanya yang benar. Tak dikasih Allah petunjuk ke jalan agama yang benar. Nah, itulah maksud ayat tersebut, kata Imam Ibnu Athiyah. Sebelum Imam Ibnu Athiyah, sahabat yang mulia Ibnu Abbas juga begitu menafsirkannya. Ibnu Abbas berkata, walladzina jahadu fi ta'atina lanahdiyannahum subula sawabina. Menafsirkan ayat tadi, Ibnu Abbas berkata, orang-orang yang berjihad di jalan mentaati kami. Sungguh-sungguh mentaati Allah. Orang-orang seperti itu, kami akan beri petunjuk kepada mereka jalan meraih pahala dari kami, kata Allah. Itu tafsirnya menurut Imam Ibnu Abbas. Sahabat yang mulia, ahli tafsir Al-Quran. Nah, makanya para ikhwah rahimakumullah. Kata Imam Ibnul Qayyim, allaqa subhanahul hidayata bil jihad. Allah mengkaitkan di ayat ini, hidayah, petunjuk dari Allah itu terkait erat dengan jihad. Kita udah paham sekarang makna jihad itu bukan terkait erat dengan perang. Itu di antara makna jihad. Dan bukan pula maksud kita berkata ini ikhwah, bukan mau meniadakan, menafikan makna jihad dalam arti perang. Betul, itu pun makna jihad. Tapi sebelum mengarah kepada jihad dalam arti qital, perang, untuk meninggikan kalimat Allah, jihad yang Allah bilang di surah Al-Ankabut, jihad untuk mempersiapkan diri, membekali diri, agar kita sanggup pada saatnya menegakkan jihad, berperang untuk agama Allah. Ada yang lebih dulu berjihad kita di jalannya, bukan langsung cerita perang. Nah, ini yang salah. Ada dua pemahaman ekstrim di sini, ikhwah. Ekstrim pertama, memahami jihad hanya dengan pengertian perang dan perang.
ngusung senjata, angkat senjata. Selalu bikin ribut di tengah umat manusia. Ada yang mengartikan yang kedua. Mengartikan jihad dengan menafikan makna jihad dengan makna perang. Dibuang total. Dibahasakan mereka, nggak zaman lagi sekarang jihad diartikan perang. Itu pun salah. Jihad tak bisa dipungkiri. Salah satu makna yang dikenal dalam bahasa Arab adalah perang. Tapi di ayat ini, Allah maksudkan bukan yang perang itu. Tapi yang lebih dulu, yang lebih utama diurus sebelum cerita perang untuk membela agama Allah. Ada para ikhwah yang mulia. Untuk kita meraih hidayah Allah, kita berjihad dengan arti yang Imam Ibnul Qayyim katakan berikut ini. Fa'akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling besar jihadnya. Wa afradul jihad. Coba lihat ikhwah, simak. Jihad yang paling wajib adalah jihadun nafsi. Memerangi hawa nafsu kita. Nah, inilah yang pertama dan utama dulu diurus. Orang-orang yang sekarang sibuk dengan jihad diartikan perang dan perang. Mestinya urus dulu hawa nafsu. Perangi jiwanya yang selalu menyuruh kepada dosa. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Selalu mendorong menyuruh ke dosa. Sudahkah dia perangi itu? Musuh di tubuhnya. Kalau kufar, musuh di luar badannya. Nah, itu pun kan perang. Kalau kita artikan perang dengan orang kafir, punya aturan ketat di Islam. Zaman kita ini belum nampak timbul kewajibannya. Kecuali daerah konflik yang umat Islam diserang. Itu tegak jihad dengan perang. Jihad. Konflik umat Islam diserang. Tapi di daerah, di negara yang umat Islam tak diganggu. Aman hidup berdampingan. Tak ada istilah jihad ini. Nggak tegak jihad dengan makna perang. Itu terorisme namanya. Itu namanya gerombolan perusak keamanan. Kalau hidup bermasyarakat yang tenang tentram, dirusak dengan perbuatan anarkisme mengatasnamakan jihad dalam arti perang. Salah. Begitulah pemahaman Islam. Tapi kalau daerah konflik, daerah negara-negara yang umat Islam diganggu ketenangannya, terancam jiwanya, jihad, perang memang dikumandangkan, ditegakkan, diserukan. Mereka harus bela dirinya, kehormatannya, agamanya dari gangguan kaum kufar. Indah sekali ajaran Islam ini, jamaah yang mulia. Dan sebelum menuju jihad, perang yang banyak sekarang dikoar-koarkan manusia. Nah, yang gak tepat untuk kondisi negara kita, khususnya Indonesia. Kecuali ada wilayah konflik antara muslim dengan non-muslim. Yang memang di situ kedua belah pihak berperang. Itu cerita khusus. Tapi di luar kasus seperti itu. Khususnya di negara kita. Tak tegak jihad dalam arti perang angkat senjata dengan orang-orang yang di luar agama kita. Tidak tegak. Nah, tapi yang tegak adalah yang senantiasa terus harus diperhatikan. Jihad yang paling wajib. Jihadun nafsi. Perangi jiwa kita yang selalu mendorong buat dosa. Jihadul hawa. Memerangi nafsu, kata Ibnul Qayyim. Ini yang pertama yang paling wajib dari pekerjaan jihad. Iya, kita perangi diri kita yang sering menyuruh dosa. Coba jujur kita. Udah sanggup kita mengalahkan jiwa kita yang selalu mendorong buat dosa. Mengajak kita bermalas-malasan beragama. Sudah sanggup? Sudah menang?
Nah, ketika menerangkan jihadun nafsi, diterangkan ulama, fa'ala ta'allumi umuriddin, summal amal biha, summa ala ta'limiha, wassabru ala zalik. Di antara jenis jihadun nafsi adalah dengan mempelajari ilmu agama. Sudah. Coba tanya dulu ikhwah, nggak usah orang lain, kita diri kita dulu. Sudah sanggup kita tundukkan jiwa kita untuk senantiasa mau cinta belajar agama? Sudah belum? Itu makna jihadun nafsi kata ulama. Ala ta'allumi umuriddin, belajar urusan agama. Wah, jujur ikhwah. Cerita belajar ini seringkali kita susah untuk membawa diri agar mau belajar agama, kalau sudah mau agar mau istiqomah di jalan belajar agama. Sulit. Nah, padahal thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu wajib bagi semua muslim. Wajib fardu ain. Coba, sudah kita perangi diri kita. Ini yang pertama, kata ulama, kata Ibnul Qayyim, jihadun nafsi. Jihadun nafsi itu bentuknya apa? Kita buat diri kita tunduk untuk mau dibawa belajar agama. Habis belajar, wal amalu biha, diamalkan. Nah, bukan cukup udah belajar, udah tahu. Sudah diamalkan para ikhwan. Setelah diamalkan, wa ta'limuha, diajarkan. Dan dalam mengajarkan agama itu, kita sabar menekuninya. Sabar menghadapi rintangannya. Sudah? Masya Allah. Ternyata jihadun nafsi adalah sebuah pekerjaan yang berat. Berat. Dari belajar agama, apalagi mengamalkan ilmu yang dipelajari, mengajarkannya, sabar di atas jalannya, berat. Gimana kita mau cerita jihad perang, angkat senjata, menundukkan jiwa kita untuk perkara ini saja pun belum menang. Iya kan? Belum menang. Mudah sekali kita untuk goyah di jalan menuntut ilmu agama. Goyah dengan berbagai kesibukan, berbagai acara, goyah. Kadangkala goyah pula dengan sesuatu yang lucu. Apa itu ikhwan? Cemana enggak kita bilang lucu? Goyah dia untuk istiqomah dalam belajar agama karena sudah merasa tahu. Sudah merasa cukup. Apa enggak lucu? Para ulama-ulama besar dulu, sampai sudah mau ajal menjemput, tak pernah merasa cukup belajar agama. Tiba di orang hari ini, cepat betul merasa sudah tahu dia. Sudah banyak ilmu. Nah, unik kan? Nah, sedangkan ulama-ulama terdahulu, imam-imam terdahulu, Masya Allah. Sampai mereka sudah berbaring di tempat tidur, sakit, dijenguk sejawatnya. Didengarnya teman-temannya bisik-bisik bicara hadis. Langsung dia minta pulpen, dia minta kertas, dia mau tulis. Hingga ditanya oleh para sahabatnya, sampai saat ini ya imam, sampai saat begini kau masih peduli dengan nulis ilmu? Masya Allah. Para jemaah yang saya muliakan, coba jadi renungan kita ini. Kita mau bicara besar jihad, mengangkat kalimatullah di muka bumi. Memberantas kekafiran katanya. Memenangkan peperangan dengan jiwa pun belum apa-apa. Masih termasuk orang kalah dalam memerangi jiwa kita yang condong mengajak kepada dosa, bermalas-malasan belajar ilmu agama, mengamalkan, apalagi mengajarkan, apalagi sabar di atasnya. Begitulah para jemaah yang mulia. Wajihadus syaitan. Kewajiban jihad yang berikutnya. Yang paling wajib adalah memerangi syaitan. Memerangi hawa nafsu. Memerangi jiwa. Memerangi syaitan. Ketika memerangi syaitan diterangkan.
fa'ala daf'i ma ya'ti bihi minasyubuhat wa ma yuzayyinuhu minasyahwat. Sudah itu. Sudah kita perangi syaitan. Dalam arti kita perangi apa yang datang di bawahnya berupa syubhat. Begitu pula apa yang dihias-hiasinya, dikesankannya cantik di mata kita dari perkara syahwat. Sudah kita perangi. Artinya sederhananya jemaah. Memerangi syaitan itu kalau betul kita berhasil. Berarti kita bisa menolak syubhat yang ditawarkannya. Bisa melawan syahwat. Sudah? Sudah sanggup kita melawan gelora syahwat? Melawan arus syubhat? Nah, coba. Ini yang harus jadi renungan kita. Jihad ini yang utama. Afrodul jihad. Kata Ibnul Qayyim. Beliau yang berkata. Inilah jihad yang paling wajib. Paling wajib ini. Ayat ini turun. Belum ada cerita jihad angkat senjata. Belum ada. Inilah yang Allah maksud. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini maksud Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan kami akan beri hidayah mereka ke jalan kami. Jihad apa? Jihad perang. Belum ada ceritanya. Belum turun ayat perintah itu. Jihad di sini adalah jihadun nafsi, jihadul hawa, jihadus syaitan. Dan satu lagi kata Ibnul Qayyim, wa jihadud dunya. Memerangi dunia. Ikhwah. Ini poin-poin yang kita sebut ini semua poin yang sangat kita nikmati hari ini. Ngikutin selera nafsu. Sangat kita nikmati. Mendengar bisik bujuk rayu syaitan. Sangat kita nikmati. Dunia apalagi. Wah. Dunia yang kita pun sangat mencintainya. Dan takut betul kita berpisah dengannya. Dunia ini. Sejujurnya. Kita katakan. Kita mencintainya. Takut kali kita kehilangannya. Baik kehilangan sebagian ataupun seluruhnya. Dan takut kita meninggalkannya. Nah, coba. Udah kita jihad terhadap dunia ini. Jihadud dunia. Macam mana mau dijihadin dunia itu? Mau diperangin lah. Kita saja kemaruk betul sama dunia ini. Nah, ini pemahaman ulama. Ini yang enak belajar agama begini para ikhwah. Iya. Belajar agama yang enak begini. Kita dapat ilmu langsung pemahaman ahlinya. Yaitu ulama sekaliber Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Terasa tenang kita meyakini keterangan ini. Karena dari seorang ulama ternama yang memang bidang agama sangat dikuasainya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka kata beliau, "Faman jahada hadhil arba'ata fillah." Siapa yang memerangi 4 perkara ini karena Allah. Dia perangi jiwanya, nafsunya, syaitannya, dunianya. 4 perkara ini. Hadahullahu subula ridhaha al-musilata ila jannati. Allah akan beri dia petunjuk ke jalan keridoannya. Jaminan itu. Sanggup memerangi 4 perkara ini? Allah beri dia petunjuk ke jalan ridho Allah yang mengantar hamba ke surganya. Lewat jalan ridho inilah kita masuk surga. Memang iya. Kalau bukan ridho Allah, mana ada hamba masuk surga? Ngandalkan amal, tak bisa. Ridho rahmat Allah lah yang bisa kita jadikan modal menuju surga. Kalau nggak dapat itu, tak guna amal kita. Maka kita beramal bukan untuk beli surga. Tak dapat, ikhwah. Murah betul amal kita ini nilainya. Tapi untuk cari ridho Allah. Dengan ridho Allah itulah kita akan berjalan menuju surga. Begitu. Bukan amal ini beli surga. Dari sini, para ulama memberikan kita faedah. Ternyata untuk meraih jalan menuju surga Allah kita butuh ridhonya. Untuk mendapat ridho Allah kita butuh hidayahnya. Untuk diberi hidayah Allah kita harus berjihad.
Perangi 4 perkara ini. Gak usah cerita jihad dengan senjata. Dengan ngangkat senjata. Mengusung senjata. Itu ceritanya ada masanya. Masanya akan tiba. Baik jihad dalam arti hujum, menyerang di bawah kepemimpinan khalifah tertinggi dunia. Khalifah umat Islam. Itu namanya jihad hujum. Ya, ekspansi, pelebaran, perluasan wilayah Islam. Menundukkan orang-orang yang di luar Islam. Bukan diberantas, dibasmi, bukan. Ditundukkan, dikalahkan. Ikut aturan Islam. Kalau mau tinggal bersama orang-orang di negeri umat Islam. Tuh ikhwah. Ya, sebelum bicara itu kita. Belum tiba masa itu. Hujum. Ataupun masa di mana difa, membela diri. Saat kita diganggu, kita disakiti, kita diancam. Maka wajib membela diri. Perang untuk membela diri. Sebelum tiba itu. Yang itu ada masanya, ada waktunya. Ini para ikhwah. Yang selalu senantiasa kita urus dalam hal jihad ini. 4 perkara. Ini tiap saat. Nggak ada masa. Oh nanti tiba. Besok lusa. Enggak. Tiap saat. Jiwa kita ini terus saja mendorong buat dosa selagi kita masih hidup. Pikiran negatif ini terus muncul. Apa nggak kita rasa itu? Apa mungkin kita belakangan ini udah merasa pikiran positif aja di otak nih? Enggak kan? Pikiran kita ke arah dosa nggak mati-mati para jemaah. Ide dosa baru terus. Muncul terus. Perangi. Nafsu, setan, dunia. Orang betul-betul kata Ibnul Qayyim memerangi 4 perkara ini. Allah kasih dia hidayah. Mendapat ridho Allah dia jadinya. Dengan ridho Allah dia akan berjalan diantar menuju surga. Masya Allah. Menggapai surga Allah hanya dengan ridhonya, rahmatnya. Maka kita beramal ini nggak ada kata cukup. Nggak ada kata hitung-hitungan. Udah cukup belum untuk modal masuk surga? Nggak ada. Karena nggak akan pernah cukup. Nggak pernah cukup para jemaah. Mendapat surga itu butuh ridho Allah Ta'ala. Maka beramallah sampai dapat ridho Allah. Kita sekarang nggak akan pernah tahu di ridho Allah atau belum. Itu rahasia Allah. Kita baru tahu di ridho Allah atau tidak kalau udah mati nanti. Di dunia ini kita nggak tahu. Berhubung kita nggak tahu, berhubung kita nggak pasti udah dapat ridho atau belum, kita nggak putus beramal. Begitu. Beramallah terus dengan target jadi orang di ridho Allah. Mati dengan menutupnya di atas ridho Allah. Target kita itu. Itulah satu-satunya modal menuju surga. Masuk ke surga hanya ridho dan rahmat Allah lah penentunya. Bukan amal kita. Maka untuk meraih itu tadi ikhwah. Perangilah 4 perkara. Itulah dia. Perangilah 4 perkara ini sungguh-sungguh. Karena faman tarokal jihad. Fa innahu minal huda. Bihasbi ma'atola minal jihad. Barang siapa meninggalkan jihad ini. Maka dia dalam hal petunjuk Allah untuk dirinya. Itu ukurannya sekadar apa yang dia gugurkan dari jenis jihad tersebut. Artinya bukan berarti lantas dibilang dia tak dapat sama sekali petunjuk. Enggak. Ya, lihatlah berapa persen perintah memerangi 4 perkara ini diurusnya. Semangat, serius, naiklah nilai hidayahnya. Melemah, lesu, maka turunlah nilai hidayah dirinya. Begitu saja. Enggak terus kita bilang dia dicabut, dia jadi orang sesat. Tidak demikian ikhwan. Kecuali memang dia tinggalkan semua jihad itu. Diturutinya nafsu, diturutinya setannya, diturutinya dunianya. Hancurlah dia, tenggelam dalam kesesatannya. Qala al-Junaid, walladzina jahadu ahwa'ahum fina bit-taubah lanahdiyannahum subulal ikhlas. Orang-orang yang mereka berperang dengan hawa nafsunya terhadap hawa nafsunya di jalan Allah dengan cara bertaubat. Nah, itu dia. Memerangi nafsu itu para jemaah dengan tobat.
berhenti dari dosa, kalahkan dorongan dosa itu, taubat. Nanti kami beri petunjuk mereka jalan keikhlasan, kata ulama. Satu-satunya para ikhwah untuk mendapatkan keikhlasan, mendapatkan hidayah, ya dengan jihad. Tapi jihad dalam arti ini. Bukan makna dengan jihad dalam arti hanya perang. Itu diantara maknanya dan itu ada masanya. Ada syarat-syaratnya untuk ditegakkannya. Kalau jihad jiwa, jihad nafsu, jihad hawa, jihad setan, jihad dengan dunia, itu tiap saat, nggak putus-putus. Nggak nunggu waktu, nggak nunggu terjadi sesuatu. Tiap saat. Teruslah ikhwah, perangi 4 perkara yang dalam hidup. Dengan bimbingan ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahal bin Abdullah, seorang ulama salaf pernah berkata, "Wallazina jahadu fi iqamatis sunnah lanahdiyannahum subulal jannah." Orang-orang yang berperang, sungguh-sungguh mereka dalam menegakkan sunnah. Wah, ini tafsir di antara tafsir tentang surah Al-Ankabut ini. Sungguh-sungguh dia diperanginya jiwanya untuk mau tunduk menegakkan sunnah, kami akan beri petunjuk mereka itu ke jalan surga. Lanahdiyannahum subulal jannah. Masya Allah. Maka ikhwah yang mulia, kalau dengan ilmu sunnah ini, mengamalkan sunnah, insya Allah kita akan mendapatkan terus petunjuk ke jalan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para ikhwah kaum muslimin yang saya muliakan. Mudah-mudahan surah Al-Ankabut yang dipakai Ibnul Qayyim dalam kajian kita di Faidah malam ini membuat kita sadar ada kerja besar yang tak pernah selesai sampai kita mati, yaitu jihad. Dalam arti yang diterangkan Ibnul Qayyim 4 perkara jihad yang harus kita perhatikan. Uruslah itu, sibuklah dengan itu, mudah-mudahan kita mendapat jalan petunjuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.